ini saudara pendengar, kita akan membahas satu tema yang saya rasa ini sangat menarik dan ini juga sedang hangat-hangatnya ya dibicarakan. Tidak tahu juga kenapa Ibu ya. Iya, tidak tahu kenapa begitu ya. Pada tahun ini agak hangat dibicarakan ya tentang bedah ratusan rumah yang tak layak huni pada tahun 2025 di Kabupaten Tanah Laut. Nah, mungkin salah satu, salah dua, salah tiga, atau tidak salah semua ya. Itu mungkin ada pada pendengar kita yang mendapatkan kesempatan atau fasilitas yang akan kita bicarakan pada hari ini. Tapi sebelumnya kita ingin penjelasan dulu dengan Pak Arif. Program bedah rumah ini seperti apa, kemudian apa yang melatar belakanginya. Silakan Pak Arif. Oke, terima kasih Ibu. Terkait dengan tema hari ini mengenai program bedah rumah pemerintah Kabupaten Tanah Laut. Ya. Jadi untuk program kegiatan ini memang ada di bidang kami, bidang Perkim, DPR KPLH. Jadi entah tadi makanya tadi pembicaraan di awal boomingnya baru sekarang ya. Iya. Baru sekarang, padahal sudah berjalan sudah bertahun-tahun dari 2017 itu biasanya. Sudah ada ya. Sudah ada. Dan mungkin karena diboomingkan baru sekarang, atau mungkin baru sekarang terlihatnya yang baru lebih terdengarnya banyak juga ya. Iya. Padahal tiap tahun Bu. Tiap tahun padahal tiap ada tahun, ya. Tiap tahun memang kerja tiap tahun. Jadi untuk terkait bedah rumah tahun ini, memang ini ada jumlah rumah yang akan kami bedah itu sekitar 546 unit rumah tersebar di Kabupaten Tanah Laut per kecamatan. Nah ini terlihat banyak, padahal memang tahun sebelumnya malah lebih banyak lagi. Kita ada 889 unit di 2024 ya? Iya, gitu. Jadi ini boleh dilihat memang agak menurun sedikit, tapi memang porsinya memang sudah mencukupi. Jadi memang target dari Pak Bupati yang terpilih untuk tiap tahun unit rumah yang akan dibedah dari minimal 500. Dan tahun ini kita jumlah unit rumahnya 546 unit rumah, anggarannya diambil dari APBD Kabupaten Tanah Laut. Nah, insya Allah mungkin mudah-mudahan tahun ini sama dengan tahun kemarin kita juga ada dapat bantuan dari pusat. Tahun kemarin kita dapat dari dana fiskal itu ada 2 kali, ada 200 unit sama 118 unit. Diperuntukkan untuk bedah rumah ini. Siap. Apakah menambah unit atau menambah volume dari unit yang diperbaiki? Menambah. Kita ada memang. Nah ini yang saya sampaikan tadi 546 itu dana murni dari pemerintah Kabupaten Tanah Laut, belum lagi ditambah dengan provinsi, belum nanti dari pusat belum. Kemungkinan lebih dari itu. Apakah setiap tahun Pak Arif kita mendapatkan kucuran dana dari pusat dan dari provinsi? Yang pasti dapat kita dari provinsi Bu. Dari provinsi, oke. Kalau dari pusat tergantung dari kita. Kayak tahun kemarin kita dapat dana fiskal. Nah dana fiskal itu lumayan 318 kalau nggak salah 318 unit rumah. Nah itu lumayan Bu. Ada 300-an dibantu oleh pusat melalui dana fiskal. Kalau dana provinsi ya sekitaran ya paling 15, 10. Nah itu. Tapi alhamdulillah ya membantu kita. Tetap iya, betul. Tetap membantu, tetap memberikan arti ya bagi masyarakat kita begitu. Apalagi mereka yang memang benar-benar membutuhkan nih. Nah, Pak Arif, tadi 546 buah rumah untuk tahun ini tersebar di 11 kecamatan. Apakah merata setiap kecamatan atau ada fluktuasi masing-masing? Apa dasarnya kita menentukan banyak sedikitnya di satu kecamatan, Pak Arif? Gini Bu, kalau untuk di kita untuk bedah rumah kita ada namanya dokumen. Nah mungkin semua SKPD juga ada punya pegangan dokumen. Jadi kita ada dokumen LP3KP kami. Nah itu ada sudah se-Kabupaten Tanah Laut yang kami susun, yang memang di situ ada namanya BNBA Bu, BNM B address. Jadi ada sudah. Itu ada sekitar 4.000 lebih. Saya belum rincinya seberapa. Pokoknya 4.000-an, hampir 5.000 unit rumah se-Kabupaten Tanah Laut yang kami susun. Nah itu yang memang memerlukan bantuan bansos. Ini namanya bansos Bu, bansos bedah rumah. Nah itu 4.000-an. Jadi sampai tahun 2025 ini kita sudah hampir 2.500 unit rumah yang sudah kita bedah. Sisanya mungkin 1.500-an lah kalau berdasarkan dokumen kami gitu. Jadi kalau 500 rutin mungkin 3 tahun sudah rampung kalau berdasarkan dokumen kami. Nah terkait dengan yang tadi disampaikan,
merata apa enggak. Yap. Nah ini jadi gini Bu, jadi kan ada di dokumen kami itu untuk proses bisa menerima bansos bedah rumah ini ada sumbernya, misalkan satu dari usulan musrembang. Nah itu dari usulan kepala desa langsung, ada yang pribadi. Nah itulah yang kami rekap. Jadi kami ada situ nanti misalkan kecamatan Bati-Bati desa ini itu kami ada rekapannya gitu. Misalkan di sini ada 10. Jadi misalkan tahun yang di 500, jadi yang tahun kemarin patokannya tahun kemarin 2 tahun kemarin yang desa A ini sudah dapat 10, ya bergantian lah kami menyesuaikan gitu loh bahasanya. Kami inginnya memang merata, tapi kalau merata mungkin ya kondisi masyarakat kita kan tidak sama ya. Seperti itu. Iya, dari desa ke desa gitu ya. Dari 132 desa begitu kalau kita. misalkan dibagi rata kan sedikit-sedikit juga, Bu. Jadi misalkan Okay. kalau misalkan untuk tahun ini desa A, desa kecamatan ini, tapi insya Allah kami upayakan semaksimal mungkin untuk semua kecamatan sih bisa kami cover gitu, bergantian lah. Kami mohon bertahap ya. Dari yang 4.000 di dalam data kita tadi ya, itu nanti direncanakan akan kelar selama berapa tahun, Pak? Kalau berdasarkan dokumen kami itu sekitar 3 tahunan juga rampung, Bu. Okay. Tapi gini, ini ada kata ibu tadi ada kenaikan, ada penurunan. Iya, jadi iya. karena satu kita per tahun ada kenaikan, ada faktor ekonomi terus. Nah, seperti itu yang terus ada kita ada dari pusat juga kita harus menyinkronkan data, terus dari P3KI itu kemiskinan ekstrim. Terus data BPS lagi. Kemungkinan bakal lebih dari itu, Bu. Iya. Gitu. Belum lagi mungkin ditambah dengan hal yang tidak menentu ya, seperti Betul. misalnya bencana alam, kena angin itu puyuh, dia. kemudian Itu kena dia. kebakaran dan lain sebagainya begitu. Artinya Pak Arif, dari 4.000 yang sudah tercover di dalam dokumennya DPR KPLH ini masih dimungkinkan untuk bisa bertambah. Pasti bertambah. Oke. Pasti bertambah karena tiap tahun kan bahasanya sama dengan BPS juga, orang menikah. Iya. Pasti gitu tingkat kepemilikan rumahnya. Nah itu bahasanya ada yang sudah ada yang dulunya di dokumen kami satu kakak, ternyata tiba-tiba menikah pisah kakak lagi. Oke. Nah itu lagi gitu, entah rumahnya mungkin apa enggak. Nah Iya. itu pasti bertambah, Bu, bukannya berkurang malah tambah. Oke. Berarti ini ada kabar baiknya ya untuk masyarakat. Artinya ya bagi mereka nih yang merasa nih rumah saya nih tidak layak huni begitu ya. Artinya dia masih bisa untuk mengajukan dirinya tadi kan, selain daripada hasil dari musrembang, usulan kades, usulan pribadi kan bisa data yang gitu sudah ya. ada, Bu, ya. Iya, Bisa. dengan dia memberikan fakta yang ada begitu. Nah, ini bisa dimungkinkan kan, artinya tidak dibungkus secara rapat dengan 400 enggak. yang tadi di dalam dokumennya. Enggak. Jadi gini, untuk yang usulan kami terbuka untuk usulan yang pribadi karena memang jadi bahasanya gini, Bu, sumber daya kami yang SDM kami yang di bidang kami tidak memungkinkan untuk mengecek ke semua tidak kecamatan. tidak bisa mendata ya secara rinci begitu. Oke. Jadi untuk perkembangan dibutuhkan. seperti apa, kalau misalkan ada dari RT-nya ada ngajukan ya monggo gitu loh bahasanya. Oke. Dari pribadinya misalkan memang katanya ibu tadi merasa bahwa rumahnya Iya. memang tidak layak atau ada perlu bantuan, monggo. Jadi persyaratan kalau kami sebutkan juga untuk persyaratan pengajuan ke kami itu satu KTP, Ya, KTP kartu keluarga harus sinkron, kakak. angge satu. Terus untuk status tanah, Bu, kepemilikan minimal sporadik. Oh, Terus- status tanah sporadik atas nama dia sendiri Iya, gitu. Boleh jangan. nggak atas nama kuitan, atas Nah, nama gini, Dingsana? Bu. Ya, Itu nih dipinjamin nih sama Dingsana atau dibariin? Nah gini, itu Gimana ini? memang itu ada jadi pembicaraan kami di provinsi juga ada kendala memang seperti itu. Oke. Kayak kemarin baru pembahasan di Dewan soal anggaran untuk perubahan, Bu, ya. Oke. Jadi dipertanyakan juga ada nggak kekeringanan yang terkait dengan status tanah. Nah, itu dia. Sementara peraturan perundang-undangannya harus minimal sporadik dan harus sama dengan kakak dan KTP yang Iya, mengajukan. yang Nah itu bersangkutan begitu. memang Oke. lagi diajukan juga oleh provinsi, ada keringanan apa enggak? Soalnya kebanyakan kalau di desa kan seperti Ibu ada yang dipinjamin. Iya, betul. Ada jadi- yang dibaringi kuitan tapi Betul. belum dibaring nama gitu Nah, kan ya. Ini tanah kuitan luas gitu ya. Betul. Luas. Nah, ini ku beriin ikan nah separuh di sini Iya. gitu kan.
Nah gini Bu, jadi bahasanya gini kalau di pusat tuh gini, menghindari permasalahan ke depannya. Karena ada pernah kejadian, mohon maaf sebelumnya. Gitu. Jadi di awal memang tidak bermasalah. Oke. Ternyata ke depan Lama-kelamaan gitu ya. Ada Seiring yang dengan menggugat. berkembangnya. Ada yang menggugat. Sengketa dia juga. Itu hak saya, dibilang itu hak saya. Akhirnya orangnya disuruh pindah macam-macam. Nah itu kesulitan di kami malah nanti akan di pemeriksaan akan dipertanyakan, ini bangunannya mana? Ternyata orangnya sudah permasalahan dengan saudara atau gimana gitu loh. Jadi dia disuruh pindah. Nah itu makanya sementara masih seperti itu, bahwa minimal sporadik atau SHM dan atas nama yang mengajukan. Menghindari hal seperti itu sih Bu. Ya, jadi Iya, saklak memang seperti itu untuk saat ini begitu ya. menghindari hal-hal seperti itu. Ada beberapa alasan gitu ya. Siap, seperti itu. Dan ini salah satu syaratnya juga. Nah, ini mohon maaf sebelumnya. Ini ada juga sering kejadian di kami. Untuk penerima bansos bedah rumah di dinas kami itu tidak boleh pernah menerima atau tercatat pernah menerima bantuan sosial sejenis dari dari pihak lain, misalkan dari Basnas atau seperti apa. Nah itu. Nah, jadi belum pernah menerima bantuan apapun dari pihak lain begitu yang ya. Tapi yang serupa kan ya. Yang serupa. Kalau misalnya bantuan yang lain tidak apa-apa kan ya. Kalau PKH enggak apa ya? Iya. Nah, itu bahasanya. Misalkan ada juga di Basnas kayak bedah rumah juga ada. Nah, itu makanya. Betul. Jadi supaya kita tidak terjadi kesenjangan di masyarakat. Misalkan kan nanti permasalahan, Pak itu sudah pernah tahun kemarin menerima, mau dapat lagi. Nah, itu menghindari itu sih Bu. Oke. Kalau misalnya nih Pak Arif, kalau misalnya nih dia menerima bedah rumah dari dermawan, orang pribadi begitu, ya. Nah, lalu karena tidak selesai gitu ya, masih ada yang perlu dibedah nih, dia mengajukan ke DPR KPLH, bagaimana ini? Kalau dari pribadi misalkan dari perseorangan sih nggak masalah sih. Tidak masalah ya. Nah itu. Nah kalau dalam pelaksanaannya Pak, dalam pelaksanaan dari dinas bedah rumah ini, apakah ada menurut data tahapan itu yang mendaftar atau seperti daftar tunggu haji? Ini Pak, ada prioritas atau gimana ya? Nah, jadi gini terkait dengan kan ribuan nih Bu ya. Betul. Oke, jadi tadi saya sampaikan sebelumnya kami punya rekapan atau kebenaran laut gitu bahasanya dari kecamatan, dari desa juga ada mengajukan. Pak ini rekapan di kami untuk bedah rumah kami untuk satu desa 46. Udah kami rekap, terus kami bahasanya tadi untuk bahasanya memang seperti itu Pak. Jadi kayak daftar tunggu lah. Tapi apakah skala prioritas begitu ini yang lebih kita prioritas. Gitu ya. Nah gini, jadi waktu kami permintaan ke kepala desa, permohonan ke kami tolong urutan itu sama dengan urutan skala prioritas, misalnya nomor 1 itu rusak berat banget gitu ya. Ada perlu bantuan untuk ini rumahnya mau roboh atau nah itu kalau bisa 1, 2, 3-nya ini jangan asal gitu. Nomor 1 nih prioritas banget gitu loh bahasa ini. Nah itu. Jadi kami bisa melihat. Artinya itu sudah disusun oleh kepala desa atau pengusul gitu ya? Siap, seperti itu. Seperti itu. Nah gitu. Oke. Lalu Pak Arif, ketika akan dilakukan ini kan sudah ada usulannya dari kepala desa, dari hasil musrembang begitu. Nah, lalu ketika DPR KPLH akan menurunkan proyek itu, ini rumah yang akan kita rehab di suatu desa. Apakah DPR KPLH juga melakukan survei, melakukan seleksi begitu? Ada kemungkinankah dari susunan yang tadi diprioritaskan oleh hasil musrembang, usulan dari kepala desa itu berubah atau bagaimana? Ada Bu, nah benar. Sama dengan pertanyaan dewan kemarin. Jadi gini proses untuk bansos bedah rumah misalkan pengerjaan di 2025 Bu ya, itu sudah di SK-kan 1 tahun sebelumnya di 2024. Nah, jadi misalkan tadi 546 itu kami sudah SK Pak Bupati. Jumlahnya atau dengan orang-orangnya? Sama dengan BNB-nya Bu, nama orang, alamat, kakaknya. Nah itu. Pas sudah anggaran berjalan 2025, nah ini karena kan waktu setahun ya berjalan. Betul, setahun berjalan itu kami ada namanya tim TPL Bu, tim fungsional lapangan. Nah itulah yang bertugas di lapangan. Jadi TPL kami misalkan ada 18 orang, dari 546 kami bagi 18 orang, setiap orang dapat berapa. Nah itulah yang ke lapangan untuk tahap awal verifikasi ulang. Dia datang ke kepala desa, ini Pak, ini kalau misalkan ada di desa Bapak ada 10 orang, si A, si B, si C, sampai 10 orang, kami mau verifikasi ulang. Ternyata informasi awal dari kepala desa yang ibu yang ini sudah meninggal. Nah sudah, nah setelah itu kami ajukan kepada desa ada penggantinya apa enggak. Nah itu. Nah habis itu nanti kami kalau sudah selesai, ini tahap semua sudah verifikasi ulang.
TFL kami laporan ke dinas, kami rekap ada perubahan. Kalau TFL 1 perubahannya 2 Pak, yang satu meninggal, yang satunya sudah kaya, nah itu sudah ini, nah itu. Nah akhirnya kami mendadak perubahan. ya? Iya, kan ada gitu Bu. Betul, betul, iya, iya. Nah itu alhamdulillah maksud kami. Iya, gitu. alhamdulillah, betul sekali. Nah, Iya, itu iya, dia. iya. Nah itu makanya kalau setelah verifikasi ulang ternyata ada 10 perubahan BNBA, nanti kami ajukan direvisi. Kan Berarti ada SK Bupati tadi direvisi lagi begitu ya, ada perubahan. BNBA-nya. Karena memang di DPA kami juga mencantumkan nama Bu, gitu loh. Nama jadi langsung ke anggaran juga kami menunggu revisi. Begitu, di Jadi DPA ada yang bertanya kenapa lambat menyelesaikan, karena memang ada perubahan. Ternyata Ibu tahap 2 karena ada pengganti gitu bahasanya. Nah, Iya, seperti iya, itu. iya. Jadi ada kemungkinan ya berubah Ada ya. pasti kemungkinan Bu. Ada kemungkinan Ada berubah. yang tiba-tiba kaya, ada yang nah itu. Iya. Alhamdulillah seperti itu. Alhamdulillah. Ada yang mungkin dibantu oleh saudaranya begitu ya. Gitu. Sehingga tidak memerlukan lagi begitu ya bantuan bedah rumah. Pak Arif, namanya bedah ya. Iya. Kalau di dalam ilmu kedokteran, bedah itu kan artinya di bagian-bagian yang sakit gitu ya. Siap. Nah, benar. Oke. Bagaimana dengan bedah Sama rumah persis, ini? Bu. Sama-sama persis. Jadi sama persis dengan Ibu sampaikan tadi, sama-sama dengan kayak dokter bedah juga. Jadi kalau yang di awal tadi saya sampaikan tadi, kalau misalkan ya pengajuan awal, jadi itu mencantumkan foto Bu. Oh. Nah, jadi yang kami bedah itu untuk bedah rumah di pusat dan profesi juga namanya Aladin, atap lantai dinding. Oh. Oh gitu ya. Aladin namanya Bu. Aladin Ada atap lantai juga tuh dinding. ternyata Jadi ya. mencantumkan foto, jadi yang rusak yang mana, nah sudah gitu loh bahasanya. Jadi tahap verifikasi juga, setelah verifikasi kami perubahan, terus nanti ada tim TPL kami untuk penyusunan RAP. Nah itulah jadi melihat kondisi lapangan, Ibu mintanya perbaikin apa, kami menyusun RAP sesuai dengan yang punya rumah. Kami bantu seperti itu. TPL kami bertugas sampai selesai, dari awal sampai selesai. Jadi misalkan katanya Ibu, Pak saya minta baikin lantai, sudah kami susunkan lantai, udah ini dindingnya ganti macam-macam. Nah itu kami merubah sepengetahuan dengan yang punya rumah, bukan kami yang menyusun. Oh. Tidak makanya kalau mungkin dilihat masyarakat dilihat yang rumah si A beda rumah dengan B ada gitu loh. Terus ada juga pertanyaan dari Bapak Dewan juga, kok ada yang bagus. Jadi gini, untuk bedah rumah ini ada sebagian, kami tidak menutup kemungkinan ada tambahan uang. Biasanya gini Bu, kalau dari masyarakat tuh ada, alhamdulillahnya masyarakat Tanah Laut nih ada partisipasinya. Entah desanya, keluarganya tuh gimana, Pak, kami ada uang nambahin. Ini minta tolong kalau kami nambahin ininya bisa nggak bata, monggo silakan. Kan sementara ini ya kami kayu gitu loh. Kalau untuk diaturannya kalau kami kayu gitu loh. Tapi kalau misalkan ada yang di pemeriksa ada yang nanya kok ini bagus, ternyata ya kami bilang ini ada tambahan pribadi dari masyarakat, dari yang punya rumah kebetulan atau ada dari tabungan. Keluarga, Gitu. Pak ini kami ada duit 10 juta, kami minta bantu tolong hitungkan, tolong jadikan lantainya keramik, monggo gitu. silakan. Oh jadi fasilitasi Pak ya? Enggak, kami tidak menutup kemungkinan bukan harus pakai duit pemerintah semua, enggak. Misalkan ada tabungan lebih, monggo gitu loh. Kami masukkan gini, minta atapnya multi roof, monggo silakan gitu loh. Nah itu makanya beda-beda Bu, enggak ada standarnya. Enggak ada standarnya. Ini ada yang pakai keramik, ada yang panjang. Ini perlu penjelasan nih kepada masyarakat, sehingga nanti di masyarakat tidak ada gonjang-ganjing. Kenapa begitu ya seperti itu? Takutnya iri-irian. Nah, betul sekali. Rumah saya kok gini, Itu kok lebih bagus gitu ya, lebih banyak. keramik. Iya. Nah, itu. Jadi Oke. kalau di kita untuk di anggaran pemerintah daerah dulunya itu untuk satu unit rumah bansos dari anggaran pemerintah daerah itu 22.500.000. Rinciannya 2.500.000 upah tukang, 20 juta itu material. Tahun ini insya Allah naik menjadi 25 per rumah Pak ya? per rumah. Nah makanya kalau secara umum aja kalau jadi rumah kan angka segitu. Ya, seperti itulah. Gitu. Ya namanya juga bedah Pak ya. Nah, bedah rumah jadi saya mohon pengertiannya masyarakat itu ya tadi pemerintah daerah semaksimal mungkin akan memfasilitasi supaya rumah itu bisa ditempati dengan layak. Nah itu. Jadi masyarakat sekarang Pak banyak yang salah mengerti juga Pak Ya, ya. iya, Karena betul. pendiriannya dari nol Pak. Kebanyakan dari masyarakat Itu itu. tadi kata ibu tadi itu bedah jatuhnya. Iya. Nah untuk Kenapa disebut bedah gitu ya? bedah itu kan rumahnya sudah ada tapi rusak, diperbaiki ya. Ada Sama bagian-bagian yang rusak begitu ya? Nah itu bahasa bukan bangun. Makanya ada yang mempertanyakan gitu.
ada Pak, ini kami ada punya tanah bisa bangun. Nah itu bukan, beda lagi programnya gitu loh. Beda program. Nah ini entah, ini juga waktu pembahasan di awal untuk 2026, ini masih pembahasan juga, kami emang tadi dimintakan untuk tahun depan itu selain bedah kami juga ada pembangunan rumah layak. Jadi yang tadi yang tidak memiliki rumah, nah dengan syaratan ini akan dibangunkan rumah. Nah ini masih pembahasan Bu, tapi belum. Nah, ini yang ramainya ini. Ini belum. Ini yang bangun rumah ini. Kalau nanya ke kita, anggaran sudah ada. Sementara masih tetap berada di bedah gitu ya? Masih di bedah untuk 2006, rekeningnya ada untuk pembangunan, tapi angkanya masih dibahas oleh di bawah bedah. Jadi untuk satuannya itu berapa? Misalkan 20, kan nggak mungkin angkanya sembarangan. Iya betul. Nah itu. Oh seperti itu, oke. Siap. Ya, nah lalu ini ada pertanyaan juga Pak. Tadi kan disebutkan dari sekian target di tahun 2025 tadi disebutkan Pak Arief tersebar di seluruh kecamatan. Boleh tidak Pak nih dibocorkan per kecamatannya nih? Nah ini mohon izin, ini saya mohon maaf karena tadi juga saya dapat info kan malam tadi nih. Saya bawa bahannya lupa. Nah ini, jadi misalkan untuk mungkin bisa langsung. Padahal udah lama suratnya, Mbak. Iya, gitu kan. Tadi kan disebutkan apa? Iya. Tenaga terbatas. Ada Bapak Ayu dengan kondisi yang seperti ini, wira diri di lapangan gitu ya. Nah, itu dia. Makanya saya mohon maaf sebelumnya. Tadi untuk perinciannya, mungkin kalau ada yang mau nanya, monggo langsung datang ke dinas kami ke bidang perkim, silakan. Nah itu aja. Oke, seperti itu ya. Oke. Pak Arief, 25 juta per rumah begitu ya, per rumah. Tadi disebutkan juga dengan kategori atap, lantai dan dinding. Nah, bagaimana dengan misalnya nih ada bagian lain yang yang memang dibutuhkan begitu. Misalnya nih Pak, ada rumah tapi tidak ada dapurnya. Jadi gini, benar Bu. Nah ini memang banyak nanya gitu Bu. Iya. Ya benar. Pak, ini saya nggak punya dapur, saya nggak punya WC. Nah ini alhamdulillahnya juga sudah kami dengar dan kami bahas tahun-tahun sebelumnya. Permasalahan juga Bu, gitu. Dengan angka segitu mungkin apa enggak? Ternyata memang kalau di bahasa kita logika umumnya aja lah. Dengan 20 juta jadi rumah kan enggak. Seperti kalau lengkap sih belum memungkinkan gitu loh bahasanya. Makanya saya mengajukan ke Bapeda untuk kenaikan angka tadi karena dengan perhitungan seperti apa terkait dengan kondisi di lapangan tidak memungkinkan untuk lebih dari itu gitu loh bahasanya. Jadi kami upayakan sih Bu, gitu kami upayakan semaksimal mungkin, misalkan toh dari kondisi di lapangan masih mencukupi keuangan, masih cukupi untuk bikin dapur, ya kami bikinkan semaksimal mungkin itu. Kami upayakan sih Bu. Nah, oke. Ya sepanjang mungkin ketika itu dipertimbangkan ya Pak Arief, misalnya dia tidak berdapur akan menghambat kebutuhan di rumah itu. Betul. Begitu ya. Iya. Semaksimal mungkin kami upayakan. Kami desainkan makanya fungsi TPL kami itu untuk mengcover semua permintaan dari yang punya rumah. Misalkan ini kan hanya ada yang rumah itu yang ternyata waktu pengajuan kakaknya isinya orangnya banyak. Nah, jadi kan upayakan kami desainkan supaya bisa mengcover semua, bisa tidur, bisa nyaman lah dalam situ. Kalau bikin kamar Pak Arief? Bikin kamar insya Allah sih bisa Bu. Kalau misalkan tadi kan minimalisan aja lah gitu loh bahasanya. Insya Allah bisa aja. Oke. Bisa aja gitu. Artinya DPR KPLH fleksibel aja begitu ya, melihat kebutuhan daripada masyarakat kita begitu. Artinya tidak saklek atap aja. Oh enggak. Iya. Apakah 25 juta itu Pak Arief dalam satu buah rumah itu bisa mengcover ketiganya? Insya Allah kami upayakan tuh. Nah ini juga, ini kan gini, ini juga ada informasi nih. Kami kemarin pembahasan juga. Ini banyak untuk kayaknya memang bukan ini sebuah program nasional Bu kayaknya untuk membahas pada rumah ini pembahasannya. Terus kami juga dimintakan di bidang perkim yang dulunya itu tupoksinya di PU mau include di kami itu sanitasinya harus include. Jadi WC-nya harus yang layak, karena kan mengurangi tingkat BAB sembarangan dan segala hal. Oke lah, saya bilang karena yang sementara ini kami bedah rumah untuk sanitasi itu tupoksinya tupoksi PU. Nah, sementara itu, tapi rencananya memang supaya nggak
supaya langsung jadi, Iya, iya, iya. dimintakan Iya. digabung ke Supaya Perkim. satu paket begitu ya. Iya. Makanya dengan itulah saya minta jangan angka semula gitu kalau mau tambah Iya, iya, itu iya, dong. harus ada tambahan. Iya. Iya, iya. Tolong dipertimbangkan Iya, tuh dinaikkan. angka semula aja sudah sakit kepala. Itu dia Ibu. Makanya gitu. Iya, 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 pekerjaannya ditambah gitu ya, angkanya Nah, tidak ditambah. angkanya nggak ditambah, Betul. bingung saya. Iya, Bingung. betul, betul. Dan Makanya kita tahu saat ini kan segala bahan, segala apa, Betul. semuanya mengalami kenaikan. Nah, kenaikannya pun dari 2.500 kan jadi 25 cuma 2.500.000. Iya. Saya bilang 2.500 mau jadiin dapur, mau jadiin WC, saya bingung. Masih TPL kami juga kebingungan ya. Jadi kami coba upayakan maksimal mungkin. Nah, ini juga kami juga terima kasih dengan Bapak dan Badan Anggaran untuk memikirkan agar ada penambahan. Karena yang baru tahun ini kita dapat bantuan sanitasinya dari provinsi itu. Insya Allah kalau kita dari ke Tanah Laut itu ada 10 unit rumah yang dapat bantuan sanitasi itu. Oh, artinya tidak semua Tidak dari semua, Bu. oke. Dan angkanya gede, Bu. Iya, 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 Satu iya. buah rumah dapat angka untuk sanitasi tok Untuk itu. sanitasi. Apakah boleh Pak Arif dapat bedah rumah tapi dapat sanitasi juga? Nah, ini yang dapat sanitasi ini yang sudah pernah dapat bedah rumah. Oh. Syaratnya seperti itu. Oke. Nah, syaratnya seperti itu. Dan angkanya itu lumayan gede, 20 jutaan untuk sanitasinya tok. Karena ada persyaratan di peraturan perundangannya itu, desainnya itu untuk safety tanknya biopil dan segala hal. Jadi memang angkanya lebih tinggi daripada WC-WC kita yang di rumah masing-masing. Gitu. Ya, 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 ya. Nah, itu. Oke, luar biasa ini Lebih berarti. mewah dari WC kita kayaknya. Iya, iya, iya. Iya, 20 juta WC-nya tok, gitu aja. Begitu. WC oke, kita oke. Saya bikin rumah bedah rumah lagi, Gitu, ya. gitu. Angkanya bisa bikin Iya, rumah iya. lagi. Itu Iya, makanya iya, yang iya, iya, baru iya. kami dampingi bulan kemarin untuk survei dari provinsi tadi untuk sanitasi. Ya udah kami bawa untuk Kurau di Bati-Bati sementara di daerah sisi. Oke, artinya yang dapat sanitasi ini adalah mereka yang sudah dapat bedah rumah pada waktu yang lalu, Iya. bukan yang sekarang kan barengan Bukan, gitu. nggak bisa. Oke. Nah, sementara Iya, iya. seperti itu. Oke, Pak Arif, tadi disampaikan untuk persyaratan administrasi tadi ya, KTP, KK, status tanah minimal sporadik dan atas nama yang bersangkutan. Lalu orangnya nih Pak Arif, orangnya yang berhak untuk menerima bedah rumah ini rasa-rasanya atau persyaratan itu seperti apa? Kalau dari orang sih kami nggak ada persyaratan Bu. Yang penting Oke. kami fisik bangunan. Oh, gitu. Kami melihat fisik bangunan. Nah itu. Oh, misalnya dari kelompok penghasilankah yang dilihat ini, misalnya penghasilan berapa per bulan atau apa begitu? Nah kalau bercermin dengan data BPS memang seperti itu Bu. Jadi Iya, iya, tingkat iya. penghasilan segala. Kalau kami untuk bedah rumah masih di fokusnya ke fisik. Tapi ya itu tadi kami kalau bisa makanya kalau bisa dengan mengetahui atau disetujui oleh aparat desa setempat. Jadi mengetahui orang itu memang layak gitu aja. Kalau misal kepala desanya ACC berarti kan Iya, memang layak iya, seperti itu. iya. Nah itu. Ya, bahasanya. jadi tinggal kebijakan dan kepiawaian kepala desa begitu ya Pak Arif Betul, ya. oke. Oke. Karena dilihat dengan mata telanjang pun tahu bahwa ini rumah ini layak miring atau segala hal. Padahal nya tuh ya begawi di Nah, anu ya. Nah, ya jangan kan juga ya. seperti itu gitu loh. Iya. Iya benar, ada sih Bu yang Nah, seperti iya, itu. iya, itu sering yang gonjang-ganjing di masyarakat Iya seperti benar. itu, Pak Arif. Ya tadi kesama dengan kayak bantuan-bantuan yang lain Iya, kan ada iya, yang iya. seperti itu gitu loh. Ya, kami mohon untuk pemerintah desa juga untuk memfiltrasi seperti Iya, itu. iya, lebih selektif begitu ya, Selektif lebih aja lah. Memang orang itu Iya. layak sama sekali misalkan janda tua macam-macam. Iya, Itu iya, aja. penghasilan yang tidak tetap, begitu ya, begitu. pekerjaan serabutan, Ya. yang diutamakan nih ya. Ya. Nah, Ya jangan juga nanti waktu kami verifikasi ternyata di depan rumahnya ada mobil 2 buah kan bingung. Kan aneh Iya, gitu, bingung, Bu. Ya tadi bingung kami mau bedah tapi orangnya udah lebih kaya dari kita nih dia bilang Iya. gitu. Tapi iya, KTC iya. ACC gimana ya? Nah, itu. Iya, 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 iya. Kami mohon bantuannya lah untuk Iya. pemerintah desa setempat untuk memfiltrasi lagi itu aja. Jadi kami enak kalau misalnya ke lapangan, oh udah layak supaya nggak terlalu panjang prosesnya. Iya betul Nah, sekali seperti ya. itu. Karena ada kemungkinan ya, mohon maaf nih, bukan ini berarti misalnya karena ini adalah kenalan dekat gitu kan. Ini Saya bilang tadi, Bu. Tapi ACC ini ya. Iya. Padahal kan yang di bawah daun ini Iya. kan masih ada. Tapi dinas survei lagi kan, Bu ya. Iya. Iya. Kita
permintaan itu tadi Bu. Nah kami maaf sebelum. Nah ini banyak pertanyaan yang berat nih kayaknya. Nah kalau Karena ini terjadi Pak, dan Iya, memang- gaji di masyarakat kita memang seperti banyak itu. sekali, Pak. Iya, memang iya. terjadi seperti itu. Jadi ya tadi kami mohon dari pemerintah desa lah untuk lebih selektif lagi, terus memperhatikan warganya memang layak. Nah, memang layak. Jadi kami kalau kami tidak bisa ambil keputusan seperti apa. Jadi yang dari awalnya kan permohonannya dari desa nih. Nah, jadi kami tinggal verifikasi ulang juga gitu loh bahasanya. Tapi terkait dengan hubungan keluarga dan kerabat segala hal, kami kan nggak tahu nih. Iya, betul. makanya Nah itu nggak tahu. Iya. Ternyata memang benar kata-kata Mas Nesa sama ibu tadi pas ke lapangan ternyata yang tetangga waktu kami survei tetangga sebelah. Kerabat, sahabat. Masyarakat di sana yang tahu ya. Pas Iya, di iya. warung-warung, pas kami sampai kenapa Bu bilang gini, "Oh, itu anu. Nah itu dia. Nah ini jadi kami kebingungan nih kami seperti itu. Kalau memang Pernah terjadi Pak? Aduh, ada. Pastilah. Ada, gitu ya. Iya. Ada seperti itu. Ya ada. Makanya ada seperti itu. Makanya kami mohon itu aja kerjasamanya dari pemerintah desa setempat, dari kelurahan dan segala hal, dari RT-nya Untuk juga selalu pair gitu ya. Ya, kita, kalau bisa tadi karena kami kekurangan SDM untuk kami sendiri yang ke lapangan mencek langsung. Jadi kami yang bantuannya memang dari pemangku-pemangku desa setempat lah. Itu aja. Memang layak ya sudah, kami datang memang layak seperti itu. Kalau permasalahan ke belakangnya kami biasanya nggak ikut campur sih Bu, itu aja. Dan ya, tadi walaupun kami nggak ikut campur, akhirnya masalahnya ke kantor kami gitu. Iya, betul. Saling bantu aja lah, kami bantu, sampean bantu, kami bantu, itu aja. Artinya selama ini masih belum ada kriteria ke arah situ ya Pak Nggak ya? ada, kami fisik bangunan soalnya. Iya. Misalnya lanjut usia, misalnya dari usia, misalnya orang itu berusia di atas 40 atau 50 tahun, begitu, penghasilan di bawah sekian, begitu, jumlah keluarga yang tinggal banyak, tidak ya kita Nggak ya. ada. Artinya full kita serahkan kepada hasil dari seleksi aparat desa, kepala desa gitu ya peserta. Oke, gini Ya. juga kami informasikan juga, tolong juga tadi memang ada banyak kejadian dan segala hal tadi sebutin. Ada juga yang seperti ini Bu, saya cerita aja sedikit. Jadi ada juga yang mau bahasanya ini bahasa sekarang tuh ngakali itu bahasanya. Iya, oke. Tim TPL kami di lapangan itu nggak sekedar nanya yang punya rumah nggak, kami pasti iya. nanya ke sebelah, Investigasi. ke Ya, sebelah. betul. Ternyata kami temukan memang seperti itu, ternyata dia tidak bertempat tinggal di situ. Oh begitu, iya. Ada yang seperti itu. Iya, oke. Ada yang tempat tinggal situ ternyata kayak, nah gini, kayak misalkan saya punya kebun nih kan, bikin oke, pondokan betul. nih. Iya. Nah bikin pondokan ternyata di gitu ya sudah, ternyata kami tahu. Nah itu insya Allah dan bakal kami coret. Nah, itu aja. Iya, oke, Nah, bagus. Kan ini kan yang tahu kan masyarakat tetangga sebelah nih. Betul. Bu, yang menanya ini si A ini tinggal sini kan? Oh enggak Bu, enggak, ini biasanya dia cuma hari Jumat paling ke kebun. Nah itu, janganlah seperti itu Iya, gitu. iya. Masih Ternyata banyak dia punya rumah lain, begitu ya yang. ada pernah seperti itu juga. Kami mohon juga kerjasama jangan seperti Iya, itu, karena masih antrian kami masih banyak nih. Iya, betul sekali. Iya. Masih banyak yang sangat membutuhkan banyak. Nah itu aja gitu loh. Kalau misalkan seperti Kalau itu. berbicara soal butuh ya butuh semua gitu ya. Butuh semua. Saya gitu ya. Ini lumayan dibikinkan rumah loh. Saya juga perlu dari nah gitu iya, maksudnya betul gitu. sekali. Iya, betul Nah sekali. itu Ya. makanya Oke. pasti kami tahu kok bahwa itu benar apa enggaknya. Oke, Pak Arif, tadi disebutkan bahan atau kategori yang akan dibedah itu kayu ya, kayu. Bagaimana Pak Arif dengan sebuah rumah yang memang sudah beton begitu ya, nah tetapi atapnya yang mungkin tidak layak. Apakah ini juga bisa masuk di kategorinya atau bagaimana? Ya tadi kami ke lapangan tuh Bu. Nah Oke. berarti kondisi rumahnya ini betonnya beton seperti apa? Karena kita tahu gitu loh. Nah kita tahu beton orang yang mampu sama beton orang yang nggak mampu kan beda-beda nih. Nah itu Iya. biasanya kami masukkan juga tapi urutannya turun gitu aja bahasa. Karena banyak yang masih sangat-sangat memerlukan. Nah itu banyak memerlukan. Jadi kami minta maaf sebelumnya, kami turunkan urutannya ke bawah gitu loh bahasanya. Selesaikan dulu yang parah-parah dulu. Dan kami kembalikan ke RT setempat misalkan, Pak ini loh yang si A ini masih betonan, keluarga sampean yang masih perlu ini masih banyak, mau diganti apa enggak? Nah itu aja gitu loh. Tergantung di situ aja kalau supaya di masyarakat ini nggak terjadi hal-hal yang dimungkinkan gitu loh. Nanti ngiri, lo kok beton kok cuma atapnya tok malah dapat. Nah itu kalau kami saya mau roboh gitu aja. Nah itu kami kembalikan lagi gitu. Kami kasih saran, Pak ini masanya ini gitu aja. Ini masih bagusan cuma tiga atap aja yang bolong. Nah itu paling seperti itu. Oke, Pak Arif, letak dari bedah rumah ini, apakah
di perdesaan ataukah juga dimungkinkan di wilayah perkotaan? Ada Bu yang di pelayarin sini ada. Oke, iya. Soalnya ada begini Pak, ada pembicaraan gitu. Nah, ini rumah dari orang tuanya dulu, ya rumah orang tuanya. Memang terkategori besar begitu, tapi terbuat dari kayu karena rumah bahari ya hitungannya ya. Tanahnya luas, tapi sekarang ditinggali oleh anaknya. Nah, anaknya itu tidak memiliki pekerjaan yang tetap dan sebagainya. Nah, sehingga namanya rumah lama gitu ya, lama kelamaan rusak dan sebagainya. Nah, apakah kondisi seperti ini dapat dimasukkan? Bisa sih Bu. Oke. Karena kita difisik bangunannya. Misalkan memang tidak mau, misalnya kan lantainya bolong-bolong, dindingnya sudah masuk angin dan segala hal. Iya betul. Nggak masalah sih Bu, gitu. Nggak masalah. Karena kita fokusnya tadi ke fisik bangunan. Nah itu, alhamdulillahnya seperti itu. Jadi kita tidak melihat orangnya seperti apa. Yang penting persyaratan tadi lengkap. Ini sudah tanahnya tidak masalah dan segala hal. Oke. Nah, itu sih. Lalu Pak Arif, ketika di sebuah rumah itu, misalnya dengan kondisi yang sangat-sangat memprihatinkan, rusak di bagian atap, dinding, lantai begitu, dan ternyata dari dana yang kita sediakan itu tidak mencukupi, apa yang bisa kita lakukan, Pak? Ya, masalah gini. Iya, bagaimana benar, kebijakannya begitu? Nah itu benar Ya. Bu. Jadi atau awal kami verifikasi, kami memang melihat ke kebutuhannya Bu. Nah kebutuhannya seperti apa? Ternyata rumahnya panjang nih belakangnya. Iya betul. Angka sekian tidak mencukupi. Akhirnya tadi kami kembalikan ke desa setempat dulu. RT artinya mengajukan awal kami kan biasanya ada Bu ini permohonan si A, sumber yang pemohonnya siapa, misalkan persorangan, misalkan RT, kami RT. Nah ini kalau perhitungan kami dengan angka sekian ini tidak hanya tercover mencukupi semua. misalnya separuh begitu separuh ya. bangunannya, Oke. separuh bangunannya ini ternyata masih bolong dan rusak-rusak. Nah tanggapan seperti apa gitu? Ada yang gitu, ada yang mah jawabannya enak. Kalau masyarakat tanah laut ini alhamdulillah sih bagus sih Bu gitu. Ya, Ada ya, yang amin. ada yang kami untuk sisanya berapa Pak? Nanti tinggal 5 keping, 10 keping. Oke, kami urunan desa aja bilang bisa. Seperti itu ada. Oke. Ada juga yang kejadian ya sudah kami bantu dari dinas pun ada gitu. Oke. Artinya Pak Arif, ketika kita sudah menetapkan nih by name by address ya siapa yang akan menerima ya, di mana lokasinya begitu. Sebelum proyek itu turun, sebelum bantuan itu turun, kita sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat, kepada keluarganya begitu ya. Betul. Sekaligus juga tadi menggalang dana kalau misalnya anggaran yang kita sediakan itu tidak cukup. Betul. Oke, pengalaman Pak Arif selama ini, apa nih pengalaman yang sangat berkesan ketika bedah rumah misalnya dengan dana kita yang sangat terbatas, kemudian adakah keluarga yang memberikan bantuan ataukah ada dermawan yang membantu atau bagaimana Pak? Banyak sih Bu. Oke. Kalau pengalaman bagus-bagus Alhamdulillah. banyak, Ya. alhamdulillah banyak gitu aja. Ada yang bantu pasir, ada yang bantu. Kalau bahasanya bansos ini kan juga kayak gotong royong masyarakat. Iya, artinya selain swadaya. daripada Iya, swadaya masyarakat. pemerintah ya Betul. yang membantu, ini juga sebenarnya bagus sebagai sebuah sarana untuk membangkitkan kerjasama atau kepedulian dari masyarakat Iya. gitu. Alhamdulillah seperti itu Bu. Oke, baik. Kalau pengalaman banyak seperti itu Iya, malah. iya. Pengalaman, Bagus. alhamdulillah pengalaman bagus semua. Itu aja. Misalkan kekurangan ya sudah Pak, ini ternyata hitungan kami lantainya nggak bisa dicor. Masalah tempat turun, saya nyumbang pasir, saya nyumbang semen ini. Nah, ada. Begitu Pak. Ada. Alhamdulillah. Alhamdulillah Oke, seperti oke. itu. Apakah ada juga Pak ataupun bisa ini dalam pelaksanaannya itu kan anggaran per rumah itu 25 juta rupiah ya. Apakah orang tersebut mintanya uangnya aja Pak, dia bikin sendiri? Apakah pernah seperti Ada, ini? memang kalau bansos ini kan kita Seperti hibah aja gitu ya, ya. ini kan hibah uang. Nah, itu bahasa beberapa barang jatuhnya Oke, seperti oke. itu. Kalau jadi kami kembalikan, Bapak ini kami sudah susunkan. Kalau kami sudah susunkan rapnya sekian. Ini jenengan nih mau nyari tukang sendiri atau kami bantu? Nah. Ternyata ada yang banyak kejadian gini. Oke. Ya fleksibel aja Pak ya. Pak, ini kebetulan saya tukang. Iya. Monggo. Ya, itu. Upahnya kan bisa saya ambil Oh sendiri. iya, Kan lu ya. bisa sorangan aja. Nah. Oke. Artinya 25 tadi itu include dengan upah tukang kan Pak ya? Sudah Betul. semua. Oke. Sudah semua. Ya sudah sampai kondisinya. Ada yang orang tuanya, ada yang ngerjain orang tuanya sama anaknya, monggo silakan. Tapi kami tuh minta bantu. Jadi TPL kami sampai itu selesai. Itu aja. Sampai selesai, tugas kami selesai karena memang namanya anggaran pemerintah daerah kita diawasi oleh BPK dan segala hal. Betul. Nah, udah kami pokoknya taunya tutup buku udah rampung semua.
Nah di Desember udah rampung semua. Nah itu tadi Oke. bahasanya enak kan seperti itu. Iya. Kami pantau juga sih Bu. Ada ketentuan tidak Pak Arif? Dari 25 juta itu misalnya untuk beli bahan sekian, untuk upah tukang sekian ada? Ada. Oke. Ya, jadi Artinya tidak semena-mena juga ya dia Enggak, menggunakannya nggak bisa. begitu maksud saya. Nggak bisa. Jangan-jangan dia upah Nyatu. tukang lebih mahal dari bahan gitu kan maksud saya. enggak. Jadi Iya. kami sudah patok kalau sudah di sama Bu sama provinsi dan segala juga sama. Misalnya Iya, upah iya. tukang kita ini berupaya semaksimal mungkin agar jadi swadaya masyarakat. Jadi gotong royong lah. Iya betul. Makanya angkanya itu nggak sesuai dengan angka upah tukang yang disusun oleh oke. yang harian berapa. Iya, Oh, nggak. iya. Kalau angka segitu itu 25 tuh upah tukang aja. Iya, gitu. iya, Bentar betul, aja. betul. Nah itu dia iya. makanya. Jadi ini intinya ini gotong royong dan swadaya masyarakat. Nah itu bahasanya. Kalau misalnya ya saling bantu lah. Kami kembalikan Iya, lagi. iya. Masyarakatnya mau menukangi sendiri ya monggo silakan. Nah itu ini Iya. panduannya di kami gitu Oke, aja. oke. Ini 5 keping, 10 keping, baru nah sudah itu aja. Artinya ini misalnya dalam satu desa Pak ya, Oke. ada 5 buah rumah misalnya. Ini kita sosialisasikan kepada masyarakat. Siapa tahu di lingkungan masyarakat itu ada mereka yang tukang gitu ya. Nah tukang kita utamakan mereka yang ada di desa itu ya untuk mengerjakan ke 5 buah rumah itu begitu Pak. Atau DPR KPLH mendatangkan langsung Nah, punya makanya- tim tukang sendiri atau bagaimana? Kita bantu seperti ini Bu. Oke. Jadi misalnya kita serahkan lagi ke pemerintah. Misalkan 5 buah rumah. Nah ini terus ini maunya seperti apa itu aja. Kami pokoknya sampai pencarian sampai pembelian kami bantu semua, kami awasin semua gitu Oke, oke, supaya oke. tidak ada ya penyelewengan lah. Ya, gitu. ya. Supaya Memang memang sesuai sesuai dengan dengan aturannya, aturan ya. aturan-aturan awalnya gitu bahwa itu rumah itu bedah rumah. Jangan nanti duitnya tadi takutnya kalau duitnya langsung ada yang pernah kejadian memang dulu sih Bu ada yang memang ternyata orang mau ngerjain sendiri ujung-ujungnya rumahnya nggak kelar. Kamilah yang dipres oleh provinsi dan segala hal. Nah ini kenapa nggak jadi ternyata uangnya dibelikan sepeda motor. Iya, Ada juga pengalaman kalau pengalaman Iya, baik betul, ada, betul. pengalaman jelek juga ada. Nah itu tadi makanya tugas TPL kami mantau itu sampai akhir supaya memang tujuannya untuk bedah rumah bukan untuk yang lain gitu aja. Nah Iya, itu bahasanya. Mohon maaf sebelumnya makanya Oke, ada oke. TPL kami itu tadi. Ada yang masuk Bu baru aja nih. Oke, Ya, padahal sudah baik. kita bahas juga sebenarnya nih. Oh gitu. Oke, baik. Kita ke suara pendengar. Selamat pagi. Ada rekan Udin di komplek perumahan Pehari. Tinggal di komplek sih Din Pak. Komplek. Awak ada nih komplek di benda. Namanya juga komplek tuh. Iya. Oke, umpat betakun hajapang lah. Amun orang tuh miskin banget. Kadada punya siapa-siapa di kampung nih. Selama ini berdiam di pinggiran rumah warga. Nah, mun kada bisi tanah ini kawalah diulahkan Pak. Nah, hehehe. Oke, sudah kita Nah, bahas dulu iya. ya. Oke, Ini- satu dulu Pak. Ini pertanyaannya banyak yang nanya gini. Bu. Nah, dan ini banyak terjadi Pak. Dewan aja nanya gitu gitu Oke. loh Mas. Jadi gini kami minta kebijakan dari aparat desa setempat. Ini kan warga sampean nih. Nah, Oke. misalkan desa ini ada yang kepala desa yang memang ada yang menggunakan memberikan tanah desanya ada. Oh begitu ya Pak ya? Nggih, ada. Oke. Ada yang pribadi atau seperti apa itu. Pak, ini saya ada punya tanah yang si ibu si ini saya serahkan sekapling. Nah, ini monggo silakan. Kalau di kami ini kami bisa. Bangunkan dulu gitu ya, bangunkan Ah. dulu oleh gotong royong desa. Nanti Iya. bedahnya bisa diajukan Seperti itu. Jadi supaya jangan nol Pak ya. Supaya tapi jangan- ya. kalau memang kesulitan, Iya, Bu. menghindari kata bedah tadi ya Pak ya. Iya. Itu karena soalnya Bukan Jangan ba- bergeser bukan ke bangun, bangun. menghindari Iya. membangun Bu ya. Iya, bangun. Ya, kata Soalnya bedah ini tadi bedah. jangan bergeser ke bangun gitu itu ya. susahnya kami makanya untuk sosialisasi bahwa ini nih bedah loh bukan Oke. bangun. Kalau nanti ada 2026 kami bangun, monggo silakan. Yang nggak punya tanah yang mencarikan ya seperti apa? Itu kita carikan solusinya lah. Memang banyak yang bertanya seperti ini. Karena banyak yang nggak punya tanah sebenarnya Iya Pak. betul. Yang Emang kendalanya itu miskin seperti itu, realnya Pak. seperti itu Pak. Ya, kendalanya seperti itu, tapi juga kendalanya ada yang memang punya tanah, Iya. tapi tidak punya dana untuk membangun. Ya, artinya kan bangun awal nih, begitu. Nah, selama ini masih numpang di tempat orang tua atau di rumah mertua, begitu, dan kondisinya juga sangat memprihatinkan. Nah, seperti itu juga yang banyak kan seperti yang ditanyakan oleh saudara Udin. Iya, Jadi insya Allah. artinya jawabannya nih kesimpulannya tadi ya. Dapatkah desa untuk melakukan gotong royong dulu membangunkan awal begitu ya Pak ya? Memberikan tanah juga. Iya, begitu. Nah, ketika nanti ada bagian-bagian yang tidak selesai atau ada bagian-bagian yang harus dibedah,
nanti akan bisa Bisa. ya, nah Bisa. itu dia, oke. Untuk memaksimalkan bisa minta bansos dari kami Iya, gitu. Yang penting betul. tahapannya seperti itu. Betul, iya, iya. Nah, kami kalau misalkan mencarikan tanahnya, bingung kami malah orangnya nggak punya tanah, terus kami belikan tanah, dari kemana kami nyarikan gitu. Betul, betul. Nah, itunya yang masih bicarakan. Insya Allah, mudah-mudahan nanti saya belum tahu ini keputusannya dari Bapeda seperti apa untuk 2026. Apakah kode rekeningnya ini sudah muncul di kami untuk pembangunan rumah layak huni yang bagi yang tidak memiliki rumah. Itu ada 2026, tapi belum muncul, angkanya belum muncul, masih nol, masih dibahas juga. Izin seperti itu. Oke, baik. Begitu ya, rekan Udin dapat dipahami ya. Karena tadi di dalam mata anggarannya disebutkan bedah, ya, jadi harus ada dulu rumahnya begitu ya. Dari Incanmu lah. Ya, kesepakatan desa aja lah. Itu aja. Nah, untuk membantu warganya kan itu. Iya. Fungsial. Fungsial. Jadi diatasi lah dulu oleh desanya, oleh warganya. Sosial, begitu ya. Pak. Iya, Sosial. sosial. Bansos. Iya, bansos dari masyarakat. Baik, berikutnya ada rekan Martin di Batu Tungku. Selamat pagi. Nanya Pak, standar kerusakan dari dinas tuh kayak apa? Gerang lah. Dan standar penghasilan penerima bedah rumah. Oke. Tadi juga sudah kami bahas juga sebelumnya untuk fisik bangunan. Makanya saya nyampein kalau konsultasi di desa, mungkin Bapak Ibu yang kita yang orang umum mungkin bisa menilai rumah itu layak apa enggak. Jadi standar kerusakannya tadi kita untuk di bedah rumah itu ada namanya Aladin, atap lantai dinding. Nah, jadi misalkan rumahnya agak miring, misalkan bocor dan segala hal, dibandingkan dengan sebelah rumahnya, nah itu enaknya seperti itu. Ya. Dibanding, misalkan ada satu jalur satu blok itu ada 5 buah rumahnya yang paling parah. Nah sudah, enaknya seperti itu gitu loh. Ternyata rumahnya itu paling parah. Jadi urutkan dari sini. Misalnya RT juga bisa mengurutkan. Pak ini parah banget Pak. Bilang ini kalau hujan kehujanan. Ini lantainya sudah lapuk semua. Nah seperti itu aja sih gitu loh bahasanya. Kalau dari standarisasi ini kita nggak ada. Standar bahan dari perumahan asal nggak masalah Pak ya? Nggak masalah. Kalau dari penghasilan dan segala hal ya tadi, ya jangan juga nanti kami verifikasi ternyata orang punya mobil 2 buah, nah itu janganlah. Nah itu rumahnya hancur, ternyata orang punya mobil, punya sawit 2 hektar, nah Iya. juga. Betul. Nah gitu. Halat pada membangun Nah itu dia. Maksudnya seperti itu. Oke. Rekan Martin, artinya standar yang baku dari kerusakan rumah itu benarnya tidak ada ya, tetapi itu adalah menurut hasil penelitian dari tim fungsional lapangan tadi ya. Seperti itu ya. Jadi ada pertimbangan dari tim tersebut layak atau tidaknya begitu ya rumah. Nah, lalu juga tadi mengenai penghasilan penerima bedah rumah tadi di awal juga sudah kita bahas juga ya. Sebenarnya tidak ditentukan juga penghasilannya, misalnya harus berapa per hari atau per bulan berapa begitu ya. Tetapi tim dari DPR KPLH akan dapat menghitung. Oke, kalau misalnya penghasilan itu ternyata penghasilannya cukup nih sebenarnya untuk atau berlebihan nantinya ya. Nah, DPR KPLH akan bisa menggeser ya terhadap calon penerima ini begitu ya. Oke, seperti itu. Baik, dapat dipahami ya rekan. Ini masih kata bedah nih Pak sedikit Pak. Kalau total rusak Pak, rumahnya total rusak. Maksudnya gimana? Rumahnya itu rusak gitu. Total rusak rumahnya. Iya. Bagaimana bedah bangunannya jadi anunya? Kalau ya bahasanya benar ya. Misalkan memang tiba-tiba roboh aja rumahnya. Iya betul. Ya udah. Rusak total ya. Kalau di perhitungan kami ada pernah seperti itu Pak. Gitu seperti itu. Rusak berat kami nggak bisa membaiki macam-macam. Kami robohkan. Tapi foto awal ada. Foto awal itu ada, kami robohkan, akan bangunkan. Iya. Artinya memang dasar awal itu sudah ada, ya, bukan tanah toh gitu ya. Tapi bentuknya ya kami masih termasuk bedah begitu ya. Iya masih bedah karena rumahnya ini tiba-tiba roboh kan setahun ini nunggu Bu. Betul. Sekarang dari SK itu setahun nunggu ternyata tiba-tiba roboh ya sudah. Kami dari awal lagi. Iya. Dengan keadaan atau kondisi keuangan yang ada begitu ya. Kita kan tidak bisa mengembalikan seperti asal. Nah itu. Gitu ya. Kita bisa misalkan dari awalnya panjang rumahnya sampai di belakang 10. Ternyata roboh total semuanya. Kami cuma bisa bikin separuh dari itu ya udah. Iya. Alhamdulillah memang tanggapan masyarakatnya terima kasih banyak Pak. Betul. Betul sekali, betul. Alhamdulillah tanggapannya nggak pernah terima kasih banyak, sudah layak betul gitu aja. Terima kasih. Nah itu. Iya. Alhamdulillah. Iya. Nah ada pertanyaan juga, titipan pertanyaan Pak Arif dari komplek
ya dari sebuah komplek perumahan, ya rumah subsidi Nggih. yang sudah lama begitu. Nah, dan ini memang dihuni oleh warga kita yang punya pekerjaan yang serabutan juga. Nah, apakah yang letaknya seperti ini dapat diajukan, Pak? Kalau fisik bangunannya Beton, Pak. beton, Iya. sama tadi dari awal Bu, ya tadi beton ini rusaknya cuma dikit, misalnya jarang kalau beton kami temuin dindingnya Atapnya jebol, yang rusak. paling atapnya aja Iya. gitu. Atapnya bisa tapi antriannya mahal lebih lama Bu, gitu bahasanya. Cuma antriannya aja nggak rada ke bawah karena kita fokusnya yang lebih parah-parah sih. Ini kalau yang kemarin ditanyakan itu Pak, atapnya bocor, kemudian dindingnya itu namanya juga bangunan rumah subsidi ya. Oke. Nah, kalau dulu itu tahun Nggak berapa plester, tuh? Bu, ya? RSSS gitu Pak. Nah itu, lalu ada yang retak, bahkan ada yang sudah kayak membahayakan begitu Nah gini, Pak. yang lebih enaknya gini Bu, jadi ruang untuk mendapatkan bantuan sosial bedah rumah ini bukan di kami aja. Bisa ada yang saya sarankan gini, misalkan di kami syaratannya nggak masuk, Oke. Ibu coba datang ke Basnas, saya bilang, Bapak coba datang ke Basnas. Nah di situ untuk semua aspek tuh bisa. Misalkan membaikin atapnya aja bisa. Nah, Kalau itu. di dalam di DPR KPLH dengan kondisi yang seperti ini agak susah ya Pak ya? Agak bisa tapi urutannya ke bawah Iya, itu iya, aja. iya. Karena di daftar kami yang lebih parah banyak banget gitu. Kalau yang cepat yang memungkinkan ya tadi ada juga yang dari kecamatan dari dana kecamatan juga ada di dana desa juga ada Bu. Iya. Ada gitu. Ruang untuk mendapatkan bakso bedah rumah ini bukan di kami aja. Iya. Sebenarnya jalurnya banyak begitu ya. banyak. Cuman yang jadi masalah ini Pak Arif, masyarakat kita ini tidak mendapatkan informasi untuk itu gitu. Gitu. Satu-satunya yang tahu ya DPR KPLH gitu. Nah, Iya. ternyata tadi ada juga kata Ibu yang dulunya pernah dapat bedah rumah tiba-tiba kebakaran dan segala hal. Nah, itu ada kan kejadian yang Iya, betul. kemarin. Nah, itu Kena yang angin puyuh kemarin. Nah, yang ya. kebakaran di Kintamp kemarin tuh yang sudah kami selesai bedah rumah, makanya kami kesulitan banget tuh. Akhirnya kami bicarakan dengan BPD Dinas Sosial dan segala hal. Nah, itu akhirnya turun tangan seperti Jadi itu. diatasi kepada Tinggi. kegiatan yang lain. Soalnya di gitu. syaratnya itu tidak pernah menerima Iya, bantuan sejenis. betul. Nah, itu dia. Kebentuknya Oke. peraturan kami Padahal yang ketat bersangkutan seperti ini itu. sudah pernah, tapi karena Betul. bencana alam begitu ya. Nah, Dan itu. dia sangat membutuhkan untuk dibangunkan kembali, untuk Nah. direhab kembali begitu. Atapnya keangkat dan segala hal udah habis macam-macam ya. Akhirnya kami ya kerjasama, alhamdulillah juga kerjasama dengan SKPD kayak BPBD, Dinas Sosial, Kesra dan Basas juga, alhamdulillah juga bagus sih Bu. Jadi sama kami bantu ke sana. Nah itu aja. Oke. Seperti itu. Baik, Pak Arif, dengan diberikan bantuan, ini kan ibaratnya kan uang negara begitu ya, Iya, uang siap. daerah begitu Iya. yang dibantukan kepada masyarakat kita dalam proyek bedah rumah ini. Nah, bagi mereka yang sudah menikmati fasilitas bedah rumah ini, apa kewajiban mereka, Pak? Kalau sudah selesai 100% sih selesai sih Bu. Oke. Sama dengan kayak gini, sama dengan yang kayak di MNC TV, mohon maaf, merek siaran nih. Yap. Jadi ada kan bedah rumah juga Bu. Yap, betul. Nah itu ya sudah. Sekarang ganti uang kaget Pak ya. Ganti uang kaget nih. Nah udah, Oke. sudah persen sudah sama serah terima ya udah cuma gue ya kalau pribadi masing-masing merawatnya macam-macam. Seperti itu. Jangan diperjualbelikan lagi. Nah itu. Oh iya. Ada yang nanti jatuhnya, itu ada tadi tuh. yang saya maksudkan Sudah Pak. selesai. Ketika sudah dibaiki gitu kan. Orang Nah, pindah dikontrakan tulisannya. Iya, Nah, itu sebenarnya dia. ini rumah ini mau saya jual gitu. Iya, itu dia. Tapi karena ada kerusakan di beberapa bagian gitu kan. Ada Nah, tuh gitu. iya. Ada, Tapi Bu. setelah bedah rumah laku Betul. dong dia. Ada Iya. yang tiba-tiba tulisannya disewakan dikontrakan. Apakah ada survei atau monitoring atau evaluasi dari DPR KPLH dalam jangka waktu berapa begitu untuk melihat ini rumah-rumah yang sudah kita bedah nih baik-baik saja atau bagaimana begitu, atau sudah ditinggali oleh orang lain atau sudah dilimpahkan atau bagaimana? Karena tugas kami ini kan Betul. untuk bedah rumah ini program-program tiap tahun Bu. Ya sambil jalan juga kami juga mantau gitu oke. aja. TPL kami misalkan di Kecamatan Iya. Takisung Secara udah. tidak program begitu ya, iya. tapi tetap kita pantau. Saat Oke. dipantau lah sambil jalan, cuma ya karena tugas TPL kami ada yang per desa, jadi tahu di desa ini Pak yang udah itu aja. Nah sudah. Apakah setiap rumah yang sudah dibedah itu ya Pak Arif diberikan semacam logo, tanda begitu ya? Ada ikonnya Bu. Jadi Iya, betul. supaya kita yang lain juga tahu gitu kan artinya. Rencana Kan tahun ini. ukuran sama bentuknya juga beda Iya. Lain kalau sama semuanya sama ketahuan Bu ya. ketahuan. Iya, Iya, benar. betul. Bagaimana Pak? Nah kalau enak ini Bu, nah tadi dibilang masa tadi kalau ada ciri. Nah kalau mau tahu ciri kami itu dari pintu depan.
Oh begitu. Itu depan Oke. kami itu ada kayu, bukan ulin Bu. Bukan kayu, itu ada kacanya sedikit di tepi gitu. Di tepi atas tuh. Nah itu Seragam seperti itu ya. kebanyakan seperti itu. Kami sini, nah, Oke. untuk ciri, kemarin juga kami mau meniru untuk yang dari provinsi gitu ternyata. Jadi kayak ada name tag kayak Ada, net- iya, ada Nah, sebuah ada kekhasan yang sebuah menjadi ciri. stiker. Artinya kalau Betul. orang-orang tertentu yang sekilas sudah tahu, oh ini pernah dapat bedah rumah nih, Ya, begitu. Iya. rencana tahun ini coba Oh, kami kayak oke. plakat aja lah, kayak plakat. Iya, kayak- seperti itu Pak, Nah, iya. Ada memang kami pas ngeliatnya waktu dampingin provinsi kemarin, ternyata di tiap rumah ada tempelinnya kayak Iya, plakat iya. aja. Rumah ini pernah dapat tahun 2007. Nah, itu dia maksud saya, iya. Siap. Supaya bukan hanya di PRKPLH yang nanti mengerti gitu ya, Siap, dan siap. dapat melakukan monitoring, masyarakat dan orang-orang lain juga Betul. dapat Siap. begitu. Terima kasih Bu sarannya. Iya, saya juga lupa tadi. Iya. Iya benar. Tapi kalau dilepas gimana Pak? Gue? Itu nggak tahu saya. Kalau dilepas malu katanya. Udah kelamaan nih, cabut aja udah. Iya. Pastinya di PRKPLH akan memikirkan ya Betul. semaksimal mungkin untuk Betul. untuk ciri khas ini begitu, Siap. sehingga mungkin Betul. tidak mudah kena lapuk kena hujan, tidak Iya. mudah lekang kena panas, Iya. dan tidak mudah dicabut oleh orang-orang yang Siap. tidak berkepentingan begitu ya. Siap, Iya, seperti itu. seperti itu. Oke. Dan bedah rumah ini kita harapkan Pak Arif dapat terus berlangsung ya sepanjang masa, kita berharap, Insya Allah karena seperti tentu saja dari suara-suara masyarakat kita nih, dari lubuk hati yang paling dalam kata mereka, bedah rumah ini sangat dirasakan manfaatnya, Alhamdulillah. khususnya bagi mereka-mereka yang memang sangat-sangat memerlukan. Ya, ada kemarin yang bilang yang janda Pak, tidak punya kepala keluarga, dia jadi kepala keluarga single parent gitu dengan anaknya. Nah, kerja serabutan, nah, ternyata dapat bedah rumah. Nah, itu sangat-sangat sangat membahagiakan sekali. Kemudian ya. ada lanjut usia kemarin juga Pak, yang tinggal dengan cucunya, yang juga dapat ini pengalaman manis Pak di masyarakat kita. Alhamdulillah. Nah, Seperti oleh sebab itu melalui siaran ini juga kami mengharapkan adanya proyek bedah rumah ini berkelanjutan, berkesinambungan. Pasti Bu, karena Iya, memang salah satu prioritas pembangunan dari Bupati yang terpilih kan minimal 500 rumah. Siap. Sampai masa jabatan beliau berakhir minimal 500. Jadi sudah tertulis lah bahasanya, sudah saklek di 500, lebihnya aja lagi. Iya. Kurang nggak mungkin. Ya, kurang tidak mungkin. Nah itu 500. Oke. Alhamdulillah seperti Oke, itu. Iya. Ini kabar baik buat masyarakat ya. Semoga ini terus dapat membantu seluruh warga masyarakat kita yang memang benar-benar membutuhkan ya Pak ya, untuk merasakan rumah yang memang benar-benar layak huni ya, baik bagi kesehatan, bagi mental, psikologis ya, bagi penghuni dari rumah itu sendiri. Baik Pak Arif. Mungkin terakhir Bu, ada yang masuk bisa? Oke, baik. Terakhir. Iya, Naura. baik. Oke. Nanti marah. Iya, betul sekali. Baik, selamat pagi rekan Ian di Plehari ya. Semoga sehat dan bahagia selalu pagi hari ini. Pertanyaannya, di pemerintah Kabupaten Tanah Laut nih adalah Pak, atau di Dinas Pian. Nah, Dinas Pian berarti Dinas Pak Arif gitu ya. Adalah situs yang bisa mengetahui cara cek data bantuan bedah rumah. Ya, supaya masyarakat tahu aja Pak di zaman digital ini. Oke. Oh, iya. Nah itu benar, terkait dengan ini bahasanya kayak Simda ya jatuhnya. Iya, kayak aplikasi aplikasi gitu. Iya. Website Untuk, gitu kan. jadi kalau untuk website sendiri kita belum ada nih untuk ya terkait program bedah rumah. Kalau di kami, kalau namanya itu Bahimat, Bantuan Hunian Bagi Masyarakat. Nah itu, insya Allah ke depannya coba kami upayakan untuk bikin aplikasi sendiri yang bisa dipantau oleh masyarakat terkait dengan program kerja pemerintah daerah terkait dengan bansos bedah rumah. Mungkin Tapi dia tahu sementara belum. gilirannya mungkin Pak ya. Iya. Salah. Terima kasih banyak saya untuk saran masukannya. Ini perlu kami pertimbangkan lebih lagi lah Iya. terkait dengan zaman teknologi sekarang. Betul Dan sekali. terbukaan informasi namanya. Iya, juga. terus. Oke, terima kasih banyak. Kami akan tindak lanjut. Terima kasih. Oke, baik. Luar biasa. Ya, tidak terasa ternyata kita berada di zona lewat ya. Karena memang seperti tadi disampaikan oleh rekan Iwan, ini adalah sebuah tema yang sangat menarik dan sangat menyentuh kepada Betul. kepentingan masyarakat kita. Terima kasih. Baik. Namun sayang sekali waktu kebersamaan kita sudah berada di zona lewat, sehingga kita harus mengakhiri bincang-bincang kita dalam program Talk Show Tanah Laut Menyapa edisi hari ini. Pak Arif,
saya masih tetap ingin minta closingnya Pak, statement closingnya apa nih yang menjadi garis bawah dari DPR KPLH khusus dan umumnya dari pemerintah Kabupaten Tanah Laut terhadap program bedah rumah ini. Terakhir kami dari DPR KPLH mengucapkan terima kasih atas segala partisipasi dan bantuannya dari kepala desa, kelurahan, RT dan masyarakat Kabupaten Tanah Laut untuk sama-sama kita dalam rangka mensukseskan kegiatan program pemerintah Bansos Bedah Rumah. Jadi tadi yang sebelum-sebelumnya sudah kami sampaikan untuk persyaratan dan segala hal itu sudah kami sampaikan. Untuk kedepannya kalau ada pertanyaan lebih lanjut terkait dengan Bansos Bedah Rumah bisa menghubungi kami langsung atau datang ke dinas kami langsung bidang Perkim DPR KPLH Kabupaten Tanah Laut, itu letaknya di Komplek Gagas Permai. Oke. Nah, nomor kontak Pak yang bisa dihubungi? Nomor kontak ini mestinya tadi seharusnya ada yang aplikasi tadi jadi enak semuanya. Iya, karena jadi, tidak ada kan kita nomor kontak. Sementara udah pakai saya aja, nggak apa-apa. Sementara gitu. Pribadi Pak ya? Iya. Oke. GG 0823 5855 8-nya 4 kali. Oke. Nah, baik. Bisa langsung menghubungi kami atau datang ke kantor kami. Untuk persorangan bisa persyaratan tadi sudah saya sampaikan. Sekali lagi dari kami mewakili DPR KPLH, bidang Perkim dan pemerintah Kabupaten Laut, terima kasih atas kerjasamanya masyarakat. Terima kasih. Baik, saudara pendengar, demikian bincang-bincang kita di pagi hari ini dalam program Talkshow Tanah Laut Menyapa. Terima kasih banyak Pak Arif atas kebersamaannya. Terima kasih kepada para pendengar yang sudah berkontribusi bersama kami dan para pendengar yang selalu setia stay tune 102,3 RPP Radio Tuntung Panang FM, radio kebanggaan kita bersama. Dan semoga apa yang kita perbincangkan pagi hari ini selain daripada memberikan bantuan secara langsung kepada masyarakat dalam bedah rumah layak huni, kita juga berharap mudah-mudahan seperti yang disampaikan oleh Pak Arif tadi menggalang kerjasama dan partisipasi dari seluruh warga masyarakat khususnya Kabupaten Tanah Laut tercinta.